Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdah. Ashabal fadilah, hadratil masyayikh wal ulama wal asatid, ashabal ma'ahid, ashabat turuqis sufiyah, pengurus Nahdlatul Ulama, Badan Otonom Muslimat Fatayat, PBNU, Ansor, Pagar Nusa, Sadati wa Sayyidati, Anisati Ashabi wa Zumalai, Abnai wa Banati al-Hudur, para pejabat pemerintah yang hadir. Kalau kita baca Al-Quran, tidak kita jumpai, tidak akan ada terminologi istilah umat Islam. Silakan baca Al-Quran. Ada nggak umatan Islamiyah? Nggak ada. Umatan Arabiyah? Nggak ada. Yang ada apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Terminologi istilah yang ada di Quran adalah ummatan wasata. Apa? Ummatan, umat yang bermartabat, umat yang keren, modern, yang mulia, umat yang berharga, yang disegani oleh umat lain dengan umatan wasaton. Kenapa Allah menjadikan kita sebagai umatan wasaton? Pengikut Rasulullah, umat Islam baru menjadi umatan wasaton, litakunu syuhada'a 'alan nas, agar supaya berperan di dalam tengah-tengah masyarakat. Kita harus berperan di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia ini. Peran apakah itu? Peran apa? Litakunu syuhada 'alan nas. Pertama, syuhudan dinian, peran agama. Nomor satu, peran agama. Syuhudan taqafiyan, peran peradaban, pendidikan, akhlak, moral, disiplin, tertib, taat undang-undang. Syuhudan hadarian, maju, sejahtera. Syuhudan ijtimaiyan, peran sosial, kemasyarakatan. Syuhudan insanian, peran kemanusiaan. Ini singkat saja ya. Ini jauh banget ke sini, ya Allah rasanya. Kalau dari Jakarta ini pesawat sudah sampai ke Hong Kong. Sini nih. Pertama, syuhudan dinian. Peran agama harus pegang oleh kita. Jangan sampai kecolongan. Imam masjid, khotib-khotib, kepala-kepala Kementerian Kemenag, kepala ketua MUI harus pegang oleh kita. Itu namanya syuhudan dinian. Dulu
ketika Rasulullah masih hidup, segala hal apa kata beliau? Sahibul haq, kalimatul haq, sautul haq, mauqiful haq, qararul haq. Nabi Muhammad itu perkataannya pasti benar, perilakunya pasti benar, sikapnya pasti benar, keputusannya pasti benar. Nabi Muhammad. Dan sekarang kita nggak ada nabi, gimana? Nah, supaya kita menjadi benar, Allah menegaskan waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu min rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum fa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Sekarang Rasulullah sudah tidak ada. Tapi ada dalam Al-Quran dikatakan, kalau kamu ingin benar dalam apa saja, dalam bidang apa saja, kalau kamu ingin benar, harus dengan ilmu, paham, bangun gedung dengan ilmu, bertani dengan ilmu, berternak kambing, sapi, ayam supaya jadi, supaya berhasil harus dengan ilmu peternakan. Begitu pula agama. Seorang kiai khotib atau seorang dai yang selalu dakwah ke sana kemari atas nama agama harus ilmunya cukup. Tidak asal omong kosong, tidak asal pidato nggak ada isinya, eman-eman, sayang waktunya, sayang tenaga, sayang pikiran, uang juga. Kesini kan beli bensin, ada motor ya. Sayang kalau mendengarkan ceramah yang tidak berilmu. Oleh karena itu bukan berarti siapa saja silakan berilmu yang diundang. Dulu umat Islam luar biasa memegang peran ilmiah ketika zaman Khilafah Abbasiyah Baghdad pusat ibu kotanya. Semua ilmu lahir dari Baghdad. Semua ilmu asal dari Baghdad. Amerika belum ada, Eropa masih bodoh, Inggris, Prancis, Jerman, Itali masih bodoh, Amerika belum lahir. Islam sudah memegang peran ilmu di pusatnya di Baghdad. Atau contohnya orang pertama kali menggagas matematik ilmu hitung namanya Jabir bin Hayyan Al-Azdi. Orang pertama kali menggagas ilmu matematik, ilmu hitung, namanya siapa namanya? Jabir bin Hayyan Al-Azdi. Beliau murid daripada Imam Ja'far Shadiq. Beliaulah yang pertama kali menggagas teori matematik aljabar. Karena yang bikin namanya Jabir. Paham tidak? Mudah-mudahan lahir dari ada santri atau ada anak yang menggagas menemukan teori-teori ilmiah. Mudah-mudahan. Gak cukup dengan amin, gak cukup. Jawabnya siap, bukan cukup, bukan amin. Siap. Jawab gimana? Ya, gak gitu ya. Orang pertama kali menggagas kacamata Hasan bin Haytham. Orang pertama kali menggagas angka 0, dulu nggak ada 0 itu. Tadi nggak ada 0. Kalau 10 X 10. Ya kalau 100 X yang 10 jejer. Kalau 1000 X yang 100. Kalau 1 juta berapa itu? X.
Yusuf Al-Khwarizmi. Beliaulah yang pertama kali menggagas angka 0, 10, 10, 100, 100, sejuta 100000. Itu yang bikin 0 itu Yusuf Al-Khwarizmi. Bahkan Yusuf Al-Khwarizmi lah yang menggagas sekarang namanya algoritma menjadi AI sekarang itu. Oh, ini kalau diterangkan nanti kesulitan Bu. Itu aja ya. Orang pertama kali menyelidiki penyakit kisbah, penyakit cacar, dokter di dunia waktu itu pertama kali Abu Bakar Ar-Razi. Bukunya namanya Al-Hawi Fit-Tib. Buku kedokteran namanya Al-Hawi. Itu orang pertama kali di dunia. Dokter pertama kali di dunia itu. Mudah-mudahan ada dokter yang terkenal. Siap betul ya, jangan amin, ini berdoa bukan. Orang pertama kali mencoba bikin peta gambar bumi, peta bumi, map, itu namanya Al-Idrisi. Waktu itu pada belum ada alatnya, belum. Orang pertama kali bikin alat navigasi, mana barat, mana timur, mana selatan, mana utara, alat untuk menunjukkan arah, namanya Ahmad bin Majid. Orang yang pertama kali menyelidiki peredaran darah dalam tubuh manusia, Abdurrahman bin Nafis. Orang pertama kali menyelidiki astronomi, planet-planet, bintang-bintang, Abdurrahman ibn Hawqal. Waduh, ini kalau saya ceritakan panjang banget nih. Udah ya gitu aja. Jadi kalau sekarang ilmu itu di Amerika, Inggris, Prancis, Itali. Dulu ilmu di mana adanya? Di Baghdad. Ketika Raja Harun Rashid diganti oleh anaknya Ma'mun, diganti oleh anaknya, oleh adiknya Mu'tasim, diganti oleh adiknya lagi Al-Wathiq, diganti oleh adiknya lagi Al-Mutawakkil. 5 raja lah yang pernah memajukan peradaban Islam. Ayo, jangan ketinggalan walaupun ini jauh dari jalan raya, walaupun pelosok banget. Desa apa ini? Desanya apa namanya? Tidak boleh kalah dengan desa-desa yang lain. Siap? Betul nih. Itu ilmu umum, ilmu agama. Ilmu agama pun yang pertama kali menggagas lahir di Baghdad. Ada orang baca Quran salah. Fa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Salah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Bacanya salah. Yang benar, wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun juga tidak melindungi orang musyrik. Paham tidak? Itu bedanya baca warasulah dan warasulih. Lahirlah ilmu nahu. Orang pertama kali gagas grammar dalam bahasa Arab, gramatikal bahasa Arab, nahu, Imam Amr bin Kumbur atau dikenal dengan nama Imam Sibaweh. Orang pertama kali menggagas ilmu mustalahil hadis tahun 99 Hijriah. Tahun 99 Hijriah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz kecewa, menyesal, sedih. Banyak hadis palsu, bohong. Maka beliau mengumpulkan ulama, siapa di antara kalian para kiai yang bisa menggagas ngarang metode menseleksi hadis, mana yang benar, mana yang salah, mana yang enggak benar. Yang ngacung satu, yang angkat tangan, namanya Imam Syihabuddin Romahurmuzi. Siapa?
Saya siap. Seminggu jadi, lapor. Ilmu ini sudah jadi. Namanya ilmu mustalahul hadis. Hadis bisa dianggap sahih kalau memenuhi 4 syarat. 1, antara murid dan guru muttasil, langsung ketemu. Berarti sahih itu riwayatnya itu. Seperti saya mengatakan, kata Ki Hasyim Asy'ari, bohong. Saya nggak ketemu Ki Hasyim, saya nggak ketemu. Tapi kalau saya katakan, kata Gus Dur, benar. Kalau saya dikenal dengan Gus Dur, dekat dengan Gus Dur. Kalau saya bilang, kata Ki Hasyim Asy'ari, bohong. Kata Syekhuna Khalil, bohong saya. Ketemu aja enggak? Paham? Nomor 1. Nomor 2, si gurunya ini dhabit, tidak pernah lupa hafalannya. Si gurunya ini tidak pernah lupa, dhabit. Ya dulu orang mencari guru itu harus gurunya cerdas, nggak pernah lupa. Sama guru di sini gitu, guru-guru di sini begitu nggak pernah lupa orang. Guru-guru di sini sama begitu nggak pernah lupaan. Guru yang dulu zaman dulu, guru yang dianggap guru itu yang hafalannya kuat, tidak pernah lupa. Di sini guru-gurunya tidak pernah lupa itu. Alhamdulillah. Baru saya hadisnya itu. Yang ketiga, si guru ini thiqah, apa? Tidak pernah mencuri sendal di masjid. Tidak pernah melakukan hal-hal yang kecil, yang salah, yang kecil. Mencuri 1 butir jeruk, mencuri apa yang kecil, itu tidak pernah. Apalagi mencuri besar. Baru hadis sahih. Yang keempat, adil. Kalau 4 syarat terpenuhi, namanya hadis sahih. Kalau kurang 1 syaratnya, hanya 3 yang terpenuhi, kurang 1, turun, namanya hadis hasan. Kalau 2 kurangnya, namanya hadis dhaif. Dhaifnya mauquf, maqtu', munqati', mu'allal, mursal, mu'dhal, dan seterusnya. Paham tidak? Jadi kita ini punya ilmu yang luar biasa. Nah, sekarang kita nggak menghina. Ini saya bicara ilmiah, bukan menghina, bukan. Tidak ada di agama lain ilmu seperti ini. Silakan tanya pada tokoh agama lain. Kristen misalkan, Kristen, Pak Pendeta, Pak Romo, ini Bible ini dari siapa, sampai ke Yesus. Nggak akan tahu dia, nggak akan ada. Injil itu ada 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang namanya Lukas itu baru lahir tahun 60. Sedangkan Isa al-Masih, Nabiullah Isa al-Masih sudah naik ke langit tahun 28. Tapi dia nulis kitab suci, ketemu aja enggak. Paham enggak? Yang namanya Lukas, penulis Injil, salah satunya Lukas, baru lahir tahun 60. Rasulullah siapa? Nabiullah Isa sudah naik ke langit tahun 28. Ketemu saja enggak. Lah kok nulis kitab suci? Luar biasa Islam ini. Tidak sembarangan memberikan hadis, tidak sembarangan mengatakan makalah ulama. Kata Mbah Khalil, Syekhuna Khalil begini, dah sembarangan tuh. Awas, jujur. Paham? Hanya di Islam yang seperti itu. Begitu pula ketika orang banyak baca Al-Quran salah. Banyumas, Jawa Tengah, Banyumas ya. Sampai sekarang. Kalau baca Quran, innallaha wasi'un ngalim. Kalau panggil saya Al-Mukarram Kiai Sangit ngakil. Ini berarti salah itu. Orang pertama kali menggagas ilmu tajwid tilawatil Quran. Ilmu tajwid, ilmu untuk memperbaiki baca Quran, itu namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224. Silakan tanya pada agama lain. Pendeta,
Ente kalau baca Bible ada nggak mad lazim, mad tabi'i, idgham, ikhfa, iqlab, idhar, qalqalah, mad lazim, huruf mad, huruf alaq? Tanya pada orang Hindu atau orang Buddha, kalau baca kitab suci ente pakai tajwid nggak itu? Kalau saya pakai tajwid baca Quran nggak sembarangan. Ada idgham, ada idhar, ada ikhfa, ada iqlab, ada apa? Huruf halak, huruf mad, ada mad lazim, mad tabi'i. Coba tanya silakan. Kalau sampean punya kenalan orang non muslim, tanya di agama itu ada nggak baca kitab suci caranya ada ilmu tajwidnya? Nggak ada, Pak, nggak ada. Nih kelebihan agama Islam. Jadi Islam itu sebenarnya, dengarkan, mewajibkan umatnya pinter dan cerdas. Paham? Jadi pinter itu wajib. Kalau nggak pinter salah itu namanya. Waliya'lamal ladzina amanu tadi. Kalau mau benar harus pakai ilmu. Pinter itu wajib. Talabul ilmi fardhatun. Tahu semua lah. Apa semua hadisnya? Talabul ilmi fardhatun. Pinter itu fardu, wajib. Jadi pinter itu wajib, bodoh itu dosa. Ayo bilang, pinter itu bodoh. Alhamdulillah paham. Maka yang hadis ini harus pinter semua ini. Harus pinter semua. Punya anak nanti harus pinter semua. Siap? Coba kita sekarang lagi posisinya kalah. Yang pegang Instagram, pegang WhatsApp, pegang YouTube, Google, apalagi IT, AI, orang bukan Islam, orang luar, orang Barat. Kita tinggal pakai. Dia TikTok, iklan obat kuat, ini dia. Obat kuatnya nggak apa-apa, silakan beli obat kuat, nggak apa-apa. Tapi gambarnya haram dilihat tuh. Sekali lihat ketawa, sekali lihat. Obat kuat silakan beli, nggak apa-apa. Tapi gambarnya jangan dilihat, haram. Kalau kita melihat gambarnya orang zina, di akhirat jadi saksi. Di akhirat kita jadi saksi. Kalau kita melihat film porno itu, jangan ya. Silakan obat kuatnya beli silakan. Tapi gambar filmnya jangan dilihat, haram. Jadi saksi nanti di akhirat. Nah, kesimpulannya, mari warga desa harus berilmu semua. Paham ya? Harus apa? Berilmu, pinter semua. Nah, kalau nggak pinter pasti salah. Bangun, saya suruh jadi mandor, nanti 2 hari sudah ambruk, bukan bidang saya. Bapak punya peternakan sapi, ibu punya peternakan ayam, datang ke saya agar gimana cara menghasilkan sukses. Ya, malah mati semua nanti kalau saya ngomong. Bukan bidangnya. Sebaliknya, yang bukan kiai, insinyur, sarjana hukum, dokter, jangan bicara agama. Nanti salah semua. Saya aja nggak berani bicara yang lain. Bicara teknologi, bicara mesin, nggak pernah saya. Bicara moneter, sistem moneter, keuangan, nggak pernah, bukan ahlinya. Nah, orang yang ahli moneter, yang ahli mesin, yang kedokteran, jangan bicara agama. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kalau kamu nggak ngerti, diem. Apa? Mulutnya nutup apa namanya? Mulutnya nutup apa? Mingkem ya? Bahasa Jawa mingkem. Mulutnya nutup apa namanya? Kalau kamu nggak ngerti, diam ya ngomong. Baru keluar pesantren kilat 2 minggu, jenggot panjang, gamis cingkrang, jidat hitam, langsung maulid Nabi, bid'ah, ziarah kubur, musyrik.
tawassul. Lah, ilmu dari mana ini? Baru ikut pesan kilap dua minggu. Langsung jenggot panjang, jidat hitam, gamis cingkrang. Fatwanya gitu. Oleh Nabi bid'ah, ziarah kubur bid'ah, tawassul musyrik. Berani-beraninya orang ini tawassul dengan Rasulullah. Di Quran ada. Kalau dengan Rasulullah, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya, saya yang banyak dosanya saya. Sujud 10, dosanya semakin hari semakin bertambah saya. Bukan dosa zina, bukan dosa membunuh orang, bukan dosa minum arak, bukan. Apa dosa tiap hari? Muhlikat. Apa isinya? Sombong, takabur, dendam, hikad, iri, hasud, sum'ah ingin terkenal, ujub membanggakan dirinya, riya ingin dipuji. Itu saya. Bapak enggak? Tidak ya? Jauh, tidak ya? Itu saya. Tiap hari saya dosanya itu. Iri, dengki. Kalau ada teman mobilnya baru, saya iri. Ada teman rumahnya bagus, saya iri. Saya itu. Bapak enggak barangkali. Sombong, egois, anania, suudzon dengan sama umat Islam, adawah, permusuhan, baghdha, kebencian. Itu namanya semua muhlikat. Apa? Sesuatu yang menghancurkan kita umat manusia. Ektas negatif namanya. Ayo kita isi dengan munjiat yang menyelamatkan. Ektas positif. Apa? Tawadhu, taubat, sabar, tawakal, ridho, syukur. Paham? Orang yang banyak dosanya seperti saya datang kepadamu Muhammad, atau Allah kepada Nabi Muhammad, ja'uka, datang kepada Muhammad, dan dia taubat di depanmu, di depan Nabi Muhammad taubat, dan engkau Muhammad, engkau Rasulullah ikut mendukung taubatnya orang ini, pasti saya diampuni dosanya. Syaratnya Rasulullah ikut mendoakan, ikut ACC, setujulah. Astagfirullahaladzim, saya taubat ya Allah. Rasulullah, ya Allah bantu, ampuni, maafkan orang-orang ini. Pasti Allah maafkan. Bapak umroh misalkan, ziarah ke Madinah, ziarah kubur Rasulullah, istighfar di situ. Mudah-mudahan Rasulullah ACC mendukung taubatnya kita. Pasti Allah mengampuni. Ini artinya Rasulullah sahibus syafa'ah. Apa? Bisa menolong kita. Dan apalagi Maulid Nabi. Maulid Nabi itu isinya dibaca berjanji. Isinya muji-muji Rasulullah. Maka Rois Suriah harus hafal berjanji. Hafal enggak Rois Suriah? Patan Fidang enggak hafal enggak apa-apa. Rois Suriah. Kalau enggak hafal jangan kasih amplop. Enggak hafal. Berjanji, teba, burda, harus hafal. Kenapa? Itu milik kita. Kepunyaan kita. Kalau bukan kita yang menghafal, Muhammadiyah suruh ngapal. Wahabi suruh ngapal. Ayo, tahlil milik siapa? Harus kita hafal tahlilan. Talqin milik siapa? Jangan baca buku kalau talqin. Khutbah Jumat jangan baca. Kalau ada kiai Suriah khutbahnya baca, apa bedanya Kak dengan SAG, sarjana alam? Khutbah Jumat harus hafal, talqin hafal, khutbah gerhana, khutbah Idul Fitri, Idul
Apa adha? Harus hafal-hafalan. Baca Barzaji, hafal. Milik kita itu, kepunyaan kita. Kalau kita ngapal, siapa yang akan ngapal? Maka kalau Suriah, baca Barzaji, hafal, jangan kasih amplop. Suruh pulang sendiri, nggak usah diantar. Setuju? Setuju. Wa amma ta'ifatu saqifan falam yuhsinu bil ijabati qira wa rabbi sufaha wal abida fasabbuhu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta hudibat fid dima'in ala thumma ada ila makkah hazina فسأله ملك الجبال في إهلاكها لهذا العصبية وقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولاه عطر اللهم قبره الكريم. Apa itu? Nah, suatu ketika ada ulama namanya Syekh Muhammad Al-Busiri, Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri, orang Iskandariyah. Gurunya beliau namanya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas gurunya namanya Syekh Abdul Hasan Asyadili. Asyadili gurunya namanya Syekh Abdul Salam bin Masih. Abdul Salam Masih gurunya namanya Abu Madyan Al-Ghaus. Nah, Al-Busiri sakit stroke sebulan, gak bisa bangun. Suatu malam mimpi jumpa dengan Rasulullah. Antum sering, Bapak sering mimpi jumpa Rasulullah? Jawab, sering mimpi ketemu Rasulullah? Gak pernah. Kalau dengan pocong, genderuwo. Mimpi jumpa dengan Rasulullah. Kemudian Syekh Sa'id ini matur, Abu Sa'id Al-Busiri matur, Rasulullah, saya sakit, gak bisa bangun sudah 1 bulan. Tapi saya minta izin, saya akan mengarang, bikin syair, qasidah yang isinya memuji-muji engkau, ngalem memuji-muji engkau. Ya silahkan, kata Rasulullah, silahkan. Seminggu ngimpi lagi, ketemu lagi. Sudah selesai Rasulullah. Coba dibaca kata Rasulullah. Dibaca. Setelah selesai dibaca, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tersenyum. Wa masaja sadahu, ngusap-ngusap badannya. Fata'affa fauron, besoknya sembuh. Percaya tidak? Ada, kuburannya ada di Iskandaria. Saya sering jarak ke sana. Ayo, mana qasidahnya, apa enggak? Amin tazakuri jiranin bidi salami mazat tadam anjara min muklatim bidami am habbati rihu min tilqai kadhimatin wa awmadhal barku fi dhalma'i min idhami fama li aynayka in qultaku fahamata wa mali qalbika in qultastafik yahimi ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muqarimi laula al-hawa lam turik dam'an ala talali wa ala arif tali dhikirbani wal alami. Gak ada yang hafal? Gak ada yang hafal? Yang hafal apa yang hafal? Dangdutan ayo. Dangdutan bisa? Ayo. Masa orang ini nggak hafal burdah, kalau dangdut hafal malah ya. Amin tadakul jiran binti salami. Kenapa engkau selalu menangis sampai-sampai air matamu bercampur darah? Nangis terus sampai bercampur? Apakah engkau sedang kangen, rindu, mabuk cinta pada gadis yang ada di dusun di Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau karena engkau ingat
suatu malam gelap gulita di desa Idom. Itukah? Apa? Kenapa kamu kurus kering, gelisah, gak enak makan, gak enak tidur? Pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti lagi mabok? Jawabnya, na'am sara taifu man ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansata lam talumi. Naam, memang benar aku lagi mabuk cinta, memang benar sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang ku cintai, ku rindukan, pasti kalian akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kamu rindukan, kamu tangisi? Siapa? Yang sedang ku tangisi, yang sedang ku rindukan adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami Nabiyunal Amirun Nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladzi. Udah, satu aja itu yang apa? Satu aja itu. Faqad nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang ku rindukan, yang sedang ku tangisi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidu Alamil Mulki wa Alamil Malakut, Sayyidud Dunya wal Akhirah. Siapa dia namanya? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Apal? Bin Ad bin Udad bin Hamaisah bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nakhur bin Sharuh bin Arhu bin Falin bin Abir bin Al-Fahsad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Hormuz bin Idris bin Milhajil bin Qinan bin Anush bin Syid bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Nabi Muhammad jelas enggak? Leluhur ente? Jawab. Leluhurnya ente? Jelas? Sebut 20. Leluhurnya Nabi Muhammad jelas. Hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan tarokus sifaha falam yusib min adami wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga aba'ahu, leluhurnya Nabi Muhammad, bapak-bapaknya Nabi Muhammad, dari Adam sampai ila abi wa ummi, sampai bapak dan ibunya. Dijaga dari apa? Allah menjaga. Dijaga dari apa? Tarokus sifah. Tidak ada leluhur Nabi Muhammad yang pernah berbuat zina. Jadi yang sebut nama tadi, saya sebut namanya tadi, tidak ada pernah berbuat zina. Tarokus sifah falam yusib'aru min Adam, dari Nabi Adam wa ila dua ummi, sampai bapak dan ibunya. Paham? Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tawasul dengan Rasulullah di Qur'annya ada. Tapi bukan tawasul dengan Syekhuna Khalil, Sunan Ampel, ya di Qur'annya enggak ada, bukan Nabi.
Tapi ada ayat mengatakan man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada siapapun yang bisa memberi syafaat menolong kita kecuali seizin Allah. Walaupun bukan nabi, bukan rasul. Syekhuna Khalil, Sunan Ampel, Sunan Gresik, Sunan Derajat, Sunan Giri, Lemuria, Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, itu auliaillah yang saya yakin, kita yakin mereka diberi izin oleh Allah menolong umat kita, menolong umatnya, menolong kita-kitaan. Percaya tidak? Mau percaya ya? Kalau nggak percaya biar saya yang punya, yang syafaat. Kalau ente semua nggak percaya, alhamdulillah, biar saya saja. Special for me, special for me, costly. Ya, nggak usah ente, nggak usah percaya, nggak apa-apa. Yang percaya pasti bin ashabi syafaati Rasulillah. Yang tidak percaya mahrumuna an syafaati Rasulillah, akan mahrum, diharamkan mendapat syafaatnya Rasulullah. Percaya tidak? Percaya, kalau enggak biar saya aja. Satu lagi contoh atau bukti. Ada satu kecamatan, gampang, kabilah suku. Namanya suku Mudor. Apa namanya? Suku Mudor. Semua suku itu mencaci maki Nabi Muhammad. Muhammad orang gila, Muhammad tukang sihir, macam-macam lah udah. Akhirnya Rasulullah mendoakan, Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, timpakan kepada suku Mudar seperti yang kau timpakan kepada kaumnya Nabi Yusuf. Yaitu apa? Paceklik 7 tahun. Nabi Yusuf kan? Paceklik 7 tahun. Betul. Suku Mudar 7 tahun. Gak ada air, gak ada beras, gak ada gandum, gak ada jagung. Makannya rumput yang dimakan. Akhirnya datang ke Madinah. Dipimpin oleh ketua sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Kata Rasulullah. Dari Mudor. Nabi kaget. Biasanya mencaci maki, sekarang ke sini. Kok ngebom apa? Barangkali mau ngebom itu. Ada apa ke sini? Kata Rasulullah. Ada apa kamu ke sini? Jawabnya, Atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha lisab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal adwa tadmi litatuha. وقد ذهلت الصبي عن الطفل وألقى بكفيه الشجاع استكانة من الجوع سمتا ما يمر وما يحلي ولا شيء مما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل العامي والعلم الفصل فأنت لدنيانا وأنت لديننا تؤمل للدنيا والآخر فصل. Ada apa kamu datang ke sini? Jawabnya, kami datang kepada Muhammad litarhamana, agar engkau merahmati kami. Ini orang ini minta rahmat sama siapa? Orang ini minta rahmat sama siapa? Sama Rasulullah. Rasul nggak ngelarang tuh. Jangan minta rahmat saya, musyrik. Minta rahmat sama Allah, jangan sama saya. Enggak melarang, enggak. Kami datang kepadamu agar engkau merahmati kami. Kami datang kepada mengadu 7 tahun gak ada makanan. Kami datang kepadamu meninggalkan garis-garis yang pecah bibirnya. Ibu-ibu yang sedang menyusui ditinggal anaknya karena gak keluar air susunya. Pemuda-pemuda yang dulunya kekar, gagah, sekarang lemah lunglai minaju'i, dari kelaparan. Wala syai'a mimma ya'kulna su'indana siwal handal. Tidak dapat yang bisa kami makan kecuali rumput. Akhirnya Rasulullah berdoa, Allahumma skihim ghaithan mughitha wa anzil alaihim minas sama'i ma'an midrara
Waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya azabin wala hadmin wala gharaq. Ya Allah, turunkan untuk suku Mudar hujan yang bawa berkah dan rahmat. Jangan hujan bawa malapetaka, longsor atau banjir. Mereka masih di sini, di sana sudah hujan, di Mudar sana. Percaya tidak bahwa Rasulullah itu bisa diberi hak oleh Allah menolong umatnya yang ia kehendaki. Yang Rasulullah kehendaki dapat syafaatnya. Paham? Jadi sekali lagi, peran ilmu harus dipegang oleh kita orang NU. Yang kedua, syuhudan hadarian, peran ekonomi. Ya Allah, perintah Quran ya Pak, bukan omongan saya, bukan. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artinya, jangan sampai kamu mati meninggalkan anak cucu yang melarat. Dhi'afan, usahakan, ayo kamu mati meninggalkan anak cucu yang sejahtera karena menikmati harta warisan dari kamu. Paham? Itu artinya kita harus kaya supaya anak kita nanti mewarisi harta kita dengan sejahtera. Paham tidak ini? Paham tidak ini? Walaqad katabna fi Zabur min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kekayaan bumi ini, nikel, batu bara, timah, boksit, granit, minyak, gas, apalagi intan, berlian, mutiara, ada semua. Di Indonesia ada semua itu. Untuk hamba-hambaku yang soleh. Ini yang soleh, ini yang soleh. Sekarang malah yang pegang tambang-tambang nggak ada orang sini. Saya lihat orang kaya 50 orang di Indonesia. Nomor 1 Prayogo Pangestu, duitnya 1.150 triliun. Nomor 2 yang punya BCA, Budi Hartono, duitnya 900 triliun. Nomor 3 Sinarmas, duitnya 700 triliun. Nomor 4 Antoni Salim, 500 triliun. Saya baca 50 orang, nggak ada. Apa Solikin, apa Jumadi, Julmanan, nggak ada. Nomor 39 orang Islam, 39 Haji Rashid dari Kalimantan Tengah. Nomor 40 orang Islam, Muhammad Bayu yang punya taksi Bluebird di Jakarta. Nah, pada Allah telah menyediakan alam yang subur, kaya, kita melarat. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Allah memberikan tanah Indonesia subur, makmur. Tambang-tambang semua orang luar pada datang sini. Kita melarat. Yang salah siapa? Kita. Jadi kaya itu wajib, melarat itu dosa. Ayo, kaya itu melarat. Awas kalau saya kecil lagi masih melarat, awas. Saya maunya desa, rumahnya 2 lantai semuanya. Mobilnya Innova semua. Bukan amin ya, bukannya. Sayyidina Utsman. Sahabat yang sudah dikasih tahu pasti masuk surga. Basyari bil jannah, ada 10. Kamu pasti masuk surga, ada 10. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'id, Talha, Zubair, Abdullah bin Auf, Amir bin Jarrah. Sayyidina Utsman yang sudah pasti masuk surga itu pernah sedekah, pernah sedekah gandum diangkut dengan 700 onta. Entah berapa karung itu. Karena kaya. Dia melarat, gak bisa. Ayo, bawa pernah sedekah berapa karung beras. Karena melarat. Paham? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Siapa? Wali Kutub ada 4. Nomor 1 Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
Nomor 2 Syekh Abil Hasan Asyadili. Nomor 3 Hasan Arifa'i. Nomor 4 Said Ahmad Badawi. Syekh Jilani orang Baghdad, saya sudah ziarah ke sana. Pergi ke Mesir, apa tujuannya? Ziarah kubur Imam Syafi'i di sana. Imam Syafi'i di Mesir, coba. Syekh Abdul Qadir Jilani wali kutub ziarah kubur. Ada orang baru SAG juga nggak mau ziarah kubur. Ada nggak itu? Baru SAG nggak mau ziarah kubur. Wali kutub ziarah kubur ke Imam Syafi'i. Ya. Namanya Dusun Fustat namanya di Kairo sana. Pinggiran kota Kairo Mesir. Setelah tahlilan beres selesai, melihat masyarakat desa Fustat banyak yang melarat, nggak punya rumah. Itu Syekh Abdul Qadir Jilani cepat beli tanah 10 hektar dihibahkan kepada fukara Dusun Fustat. Sekarang masih ada sampai sekarang. Rusun 4 lantai ada tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani itu wali, kaya, dermawan. Bapak wali bukan. Kaya tidak. Loman apa medit apa pelit. Kiai Wahab Hafizullah muter-muter menyebarkan NU sampai ke Palembang. Itu tahun 35 tahun 36 itu. Sampai ke Palembang. Ketemu dengan Kiai Kamil Soleh di sana. Berdiri NU di Palembang. Banten, Pandeglang. Ketemu dengan Kiai Abdurrahman, Banten Menes. Berdiri NU di Banten. Bogor, Ajengan Falak. Abdul Hamid namanya, Pagentongan, pesantren Pagentongan, berdiri di Bogor. Betawi Jakarta, Guru Marzuki. Cirebon, Kiai Abbas Buntet. Semarang, Kiai Ridwan. Lasem, Mbah Masum. Kudus, Raden Asri Kudus. Cepu, Kiai Ihsan. Sampai ke Lombok Tengah. Ada yang di Lombok, pertama kali NU sana Kiai Hasud dan Kiai Faisal. Itu Kiai Wahab muter-muter tanpa proposal, uangnya sendiri. Di sini pakai proposal, ya. Di sini NU pakai proposal. Jawab. Di sini kegiatan NU pakai proposal. Waktu Rasulullah Mi'raj, waktu Rasulullah apa? Mi'raj. Melihat ada laki-laki bangkit dari kuburan, tinggi besar, kokoh, tinggi besar. Tapi setelah didekati, ternyata mukanya nggak ada dagingnya, mukanya bolong, nggak ada dagingnya. Tinggi besar, mukanya nggak ada dagingnya, bolong. Rasulullah kaget tanya, man huwa ya Jibril? Itu siapa Jibril? Oh, itu umat ente yang rajin bikin proposal. Yang rajin minta-minta, kita begitu. Yang rajin minta-minta, bangun dari kuburan, mukanya bolong. Kadang-kadang rata-rata pengurus NU bangun dari kuburan bolong-bolong semua mukanya ini. Kita harus kaya. Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, di Mekah Said Muhammad itu, santrinya waktu saya di sana 700, walaupun saya bukan santri ya, saya kuliah. Santrinya 700 dari Indonesia. Putra Mbah Mun, Putra Kiai Satori Arjanaun Cirebon. Itu santri 700, makan, minum, pakaian gratis. Sakit diobatin, pulang dikasih tiket. Coba, ada gak kisahnya gitu? Kenapa? Ya karena kaya. Punya toko kitab, punya hotel di Mesir, Hotel Al-Husain. Jadi Said Muhammad itu Habib, Sayyid, kaya, dermawan. Ente Habib bukan, kaya enggak. Siap kaya siap? Nah gitu.
Kaya wajib, larat dosa. Ayo, kaya, melarat, satu lagi, satu lagi, menangan. Menang apa aja? Apa sih harus menang? Dari kecamatan apa? Harus menangan. Bersama Quran, menang dari selesai. Tingkat nasional, baca kitab kuning, menang nomor 1. Badminton, voli, gulet, gelut, apa, pencaksilat atau yoga atau apalah, boxing, menang. Apalagi sepak bola menang. Ya Allah, gitu loh. Sebenarnya namanya baik. Kita ini menjunjung nama menangan. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalah. Quran nih, Quran. Jangan kalah. Jangan kamu hina di bawah. Wala tahinu wa antul a'laun. Kamu jadi pemimpin di atas. In kuntum mu'minin, kalau kamu benar-benar orang beriman. A'laun, di atas, jadi pemimpin, bupati, gubernur, presiden, harus NU sebenarnya itu. Paham? Menang itu wajib, kalah itu ayo sekali lagi. Pinter, bodoh, kaya, melarat, menang, kalah. Paham? Dan semua itu berangkat dari akhlakul karimah. Namanya syuhudan ijtimaiyan. Ayo, masyarakat NU akur bersatu. Muhammadun qaimun lillahi duhimami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun tabitul mitaqi hafidhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyam. Nabi Muhammad orang himmanya besar. Du himamin. Saya harus menang. Muhammad. Makanya perang menang terus, kecuali perang Uhud sekali yang kalah. Perang Badar 314 sahabat lawan 1000 menang. Perang Ahzab 10.000 ngepung kota Madinah. Di Madinah hanya ada orang Islam 800 menang. Fathu Makkah, Makkah ditaklukkan, menang. Perang Taif, perang Hunain, perang Bani Mustalik, perang Mu'tah. Nabi kalau mimpin perang pasti menang. Hanya sekali perang Uhud yang kalah. Itu pun karena ada sahabat yang tidak disiplin. Ayo kita harus menangan. Jangan kalah ya. Paham tidak? Muhammadun sadiqul aqwali wal kalim. Nabi Muhammad orang yang tidak pernah bohong selamanya. Selamanya. Paham betul Bu? Ibu paham tidak? Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Panjangan Bapak pernah bohong? Pernah? Pernah bohong? Pernah? Ada yang ngomong gini, yang wajib sidik, jujur, itu Nabi Muhammad karena Nabi. Kalau saya bukan Nabi, jadi gara-gara tidak sidik, tidak jujur, minyak goreng hilang. Gara-gara tidak sidik, Kominfo, Menteri Kominfo, apa namanya? 8 triliun hilang. Indosuria 72 triliun hilang. Timah, PT Timah di Bangka Belitung zaman 10 tahun 300 triliun. Pertamina ternyata korupsinya lebih dari 900 triliun. Itu 900 triliun kalau dibelikan cendol, gelam itu kalau cendol. Bukan 900 juta, bukan. Bukan 900 miliar, bukan. 900? 1 triliun 1000 miliar. 1 miliar 1000 juta. 1 juta 1000 ribu. Gak usah negara. Gak usah negara. Jelas negara bangkrut karena tidak sidik pemerintahnya. Gak usah negara. Keluarga aja. Suami tidak sidik, istri marah. Ya.
Istri tidak sidik, suami kira-kira sering mana yang tidak sidik ya? Suami apa istri yang sering tidak sidik? Jawab. Yang sering bohong siapa? Istri. Yang sering bohong? Suami. Dua-duanya nggak ada. Dua-duanya ini nggak ada yang benar. Ayo kita bangun rumah tangga yang penuh dengan sidik. Suami percaya pada istri, istri percaya jujur pada suami, bapak sidik pada anak, anak sidik pada bapak, mertua kepada mantu, mantu pada mertua. Itu kalau satu keluarga sudah sidik semua, namanya husnul muasyarah. Apa? Setiap rumah, keluarga seperti itu. Rumah sana husnul muasyarah, rumah sana husnul muasyarah, rumah sana harmonis husnul muasyarah. Maka selesai. Satu kecamatan namanya husnul muamalah. Apa? Majikan sidik pada kulinya atau apa? Pekerjanya sidik dengan majikan bosnya. Supir sidik pada yang punya mobil sidik dengan supir. Walhasil kalau semua satu kecamatan sidik namanya husnul muamalah. Kalau seluruh kabupaten sidik semua namanya husnul musyarakah. Apa? Kapan kira-kira terjadi? Kapan kira-kira? Nih, kita malu pada orang non-muslim. Saya pernah pergi ke Australia. Pernah hari terakhir, karena cucu saya di sana, cucu saya kuliah di sana. Hari terakhir, selama di masjid, ada masjid, saat zuhur, makan siang, pada asar, belanja oleh-oleh, besok mau pulang. Udah 5 hari itu. Belanja, ya kaos, celana, kenang-kenangan. Sampai ke hotel beresin oleh-oleh ini. Ternyata saya lupa HP kemana. Tadi. Saya cari-cari nggak ada. Udah, beli lagi di Jakarta udah. Sudah hilang. Jam 9:30 ada orang ngetok pintu. Saya buka, petugas hotel dan ada laki-laki satu mengembalikan HP saya. Ini HP Bapak ketinggalan di toko saya. Tuh, non muslim itu. Kira-kira nih kalau ada HP ketinggal di warung gimana kira-kira? Diamankan. Saya pernah pergi ke negara Mali namanya, Afrika Barat. 22 jam ke sana. Rombongan Muhammadiyah, PUI, Al-Irsyad, saya memimpin dari NU. Di sana di ibu kota namanya Tembakto. Ibu kota namanya Tembakto. Di ibu kota itu, Pak, tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah dikunci jendelanya, sepeda motor di halaman, kuncinya masih gantung. Mobil di sana, di luar pagar mobil. Tidak ada pencurian, nggak ada. Dicoba nanti malam ya. Sepeda motor di luar aja, nggak usah masuk ke rumah. Dicoba nanti malam ya. Dicoba nanti malam, siap? Di Jepang tidak ada copet, tidak ada penodong, tidak ada begal, tidak tawuran, pejabat tidak ada yang korupsi. Bukan karena takut neraka, karena orang Jepang nggak tahu neraka itu apa. Neraka itu karena malu. Kalau saya pejabat korupsi nanti ketahuan, saya malu, istri malu, keluarga malu, mertua malu, semua malu. Di ibu kota Tokyo yang ramai sekali itu, ibu kota Tokyo, tidak ada polisi ngatur jalan. Supir semuanya disiplin, gak ada yang melanggar. Coba, ya Allah, ingin tidak seperti itu? Ini namanya husnul musyarakah. Apa? Kalau satu keluarga namanya apa?
husnul muasyarah. Apa? Salah satu kecamatan namanya husnul muamalah. Kalau semua bangsa Indonesia lah. Bangsa Indonesia namanya husnul musyarakah. Paham? Oleh karena itu mari kita tunjukkan kita yang mempunyai akhlakul karimah. Siap? Tunjukkan saya orang NU berakhlak mulia. Amanah. Jangan khawatir. Saya nggak akan mencuri, nggak akan korupsi. Gitu. Itu namanya betul-betul ahli sunnah wal jamaah. Cukup sekian. Syukran. Wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.